Oke guys, kita mulai ya. Jadi hari ini kita mau membahas konsep finalisasi seminar nasional kita. Nah, untuk proposalnya udah aku kirim kemarin, udah pada baca belum? Sudah, dan aku ada beberapa catatan penting soal format acara ini. Aku baca separuh, yang penting kita hadirkan pembicara yang asik biar peserta semangat datang. Ini seminar nasional, Jan, bukan konser kampus. Jadi kita perlu pembicara yang kredibel dan yang pemateri yang berbobot juga. Nggak harus entertain dong, peserta juga butuh sesuatu yang asik kan? Nggak cuma slide PowerPoint yang membosankan. Aku setuju sama Zainal. Dari sisi publikasi, kalau kita memakai format yang terlalu santai, kesan profesionalnya akan hilang. Konten promo dan desain poster kita harus mencerminkan keseriusan itu juga. Sebelum kita lebih jauh, aku ada pertanyaan untuk kalian. Tujuan dari seminar kita ini apa sih? Mau ngisi kursi sebanyak-banyaknya? Atau ingin menghasilkan diskusi yang berkualitas? Nah, pertanyaannya bagus nih kan. Justru karena kita belum sepakat di sini, makanya kita akan mendiskusikan hal ini secara bersama-sama. Intinya aku nggak mau mencari materi yang berbobot ya, tapi acara kita malah jadi acara hiburan nanti. Ini menyangkut nama baik kampus kita loh. Betul banget, desain visual harus serius dan konsisten. Kalau tema acaranya abu-abu, bagaimana dengan desain posternya? Aku bukan bilang nggak serius, tapi lihat fakta tahun kemarin. Seminar kita sepi peserta. Dan kuota kursi kita adalah 150. Jika itu tidak penuh, sia-sia dong kita ngeluarin biaya. Jadi kita ngorbanin kualitas demi kuantitas. Ini bukan visi yang benar. Aku nggak bilang korbanin kualitas, tapi kalau hari H kursi kosong semua, kita presentasikan materi ke siapa? Dan kalau publikasinya terlihat murahan, orang-orang nggak bakal datang. Kalian itu kenapa sih tiba-tiba kok malah mau berantem? Ini sebenarnya rawat atau mau debat kusir? Stop guys, stop. Tenang. Kau, duduk tenang. Boleh aku ngomong sebentar? Aku dengarkan semua dari tadi. Sebenarnya kita itu punya tujuan yang sama, yaitu seminar yang sukses dan bermartabat. Bedanya cuma di cara kita memandang jalan ke sana. Zainal dan Juna nggak salah, ingin seminar yang berkualitas dan serius itu penting. Fajar juga nggak salah, ingin seminar yang menarik dan dihadiri banyak peserta juga penting. Dua-duanya sama-sama penting. Masalahnya kita tadi berdebat soal solusi sebelum kita membahas masalah dan tujuan bersamanya. Baru benar, kita harus melewati satu langkah kritis terlebih dahulu untuk menyepakati tujuan bersama sebelum kita akan membahas soal acara yang lebih lanjut. Dan justru, kalau kita bisa menggabungkan dua perspektif yang berbeda itu, seminar kita berpotensi menjadi sesuatu yang unik. Akademis, tapi mudah diakses, serius dalam substansi, tapi menarik dalam kemasan. Misalnya begini, pembicara tetap akademis yang kompeten itu tidak berubah, tetapi dalam penyampaiannya, kita buat lebih interaktif, seperti sesi tanya-jawab, diskusi kelompok kecil, mungkin panel diskusi, dan untuk publikasi, kita buat konten yang profesional dan juga engaging di media sosial. Nah, itu bisa banget. Kita bisa sisipkan ice breaking di awal, biar peserta dari awal itu nggak tegang, atau opening yang mungkin lebih kreatif. Kalau tema visualnya kita rancang clean tetapi tetap modern dan dinamis, bisa mendukung dua karakter sekaligus sebenarnya. Dari sisi logistik, kita tetap optimasi 150 kursi. Tujuan itu lebih realistis tercapai apabila kita menentukan tema yang lebih menarik dan publikasi yang lebih menarik. Itu adalah salah satu tugas dari divisi publikasi. Oke, aku akui. Tadi aku terlalu keras dan emosi. Sebenarnya kita idenya bagus. Asal substansi akademisnya tuh kita jaga kan. Tentu, kita juga mau yang terbaik Kona. Cuman tadi jalannya agak berbeda, padahal tujuannya kita sama. Nah, gitu dong. Aku kira tadi kalian mau adu jotos beneran. Oke. Jadi kita sepakati konsep Hibitra ini serius dalam substansi,
menarik dalam kemasan. Semuanya setuju? Setuju. Sebelum aku tutup, aku mau bilang sesuatu. Tadi hampir aja kita bubar karena berbeda pendapat. Tapi lihat sekarang, kita punya konsep yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, lebih kaya, dan pastinya juga lebih matang. Karena semua suara didengar dan dipertimbangkan, bukan satu orang yang menang, tapi kontribusi yang digabungkan menjadi satu keputusan yang lebih baik. Itu yang paling penting. Perbedaan pendapat bukan ancaman yang harus dihindari, tapi justru dari perbedaan pendapat itulah muncul ide yang lebih kaya dan keputusan yang lebih bijak. Aku beremosi. Aku harus belajar lebih sabar. Aku harus benar-benar memahami dulu apa yang kalian maksud. Sama, tadi aku langsung defensif tanpa mempertimbangkan perspektif dari teman-teman. Yang penting kita langsung satu tujuan untuk mensukseskan seminar tahun ini. Setuju, dan aku percaya sama tim ini sekarang. Kalau sehabis konflik kita bisa semenyenangkan ini, aku mau rapat tiap hari. Baik teman-teman, kita sudah membuktikan bahwa 7 kepala dengan 7 pendapat yang berbeda bisa duduk bersama dan menghasilkan suatu keputusan yang jauh lebih baik. Dan itulah musyawarah. Sampai jumpa di rapat berikutnya.